Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di acara podcast Ala Santri ini bersama beliau Al-Ustaz Sumardi SPDI Hafizahullah Ta'ala. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Berakhir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallahu khairan sudah menyempatkan waktu datang ke podcast Ala Santri ini yang bertempat di Ma'had Ibnu Sirin, Kota Tegal. Nah, Pada tema kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang fenomena maraknya kasus atau pembulian, ya, baik itu di sekolahan atau di pondok pesantren pada umumnya. Jadi kita nanti akan bertanya kepada beliau, Pak Ustaz Sumardi, bagaimana tanggapan antum terkait dengan maraknya kasus pembulian di negara kita ini? Gimana Ustaz, menurut antum Ustaz? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita melihat fenomena pada akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Banyak sekali kasus-kasus pembulian dari mulai anak-anak masih usia-usia MTS ya, SMP, SMA, kemudian apalagi yang sudah tinggi atau mungkin sudah berumur. Sebenarnya itu kasus lama sebenarnya. Cuma karena tren-tren sekarang itu menjadi mudah untuk dipublikasikan melalui HP atau melalui medsos dan sebagainya, Iya. sehingga terekspos sedemikian rupa yang dampaknya menjadi sangat buruk terhadap keberadaan generasi kita kelak. Padahal Al-Quran telah lama sekali mengatakan bahwasanya biasanya itu hanya karena kasus sedikit kan, biasanya kan pembulian. Iya. Kita sudah tahu bahwasanya firman Allah pernah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jadi biasanya pembulian itu biasanya kasus hal semacam itu dimulai dari saling sindir, saling bahasanya ejek mengejek. Padahal kan Al-Quran mengatakan janganlah kalian itu la yashor kaumun min kaumin. Kita jangan sampai mencela antara kaum dengan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Yang mencela kan? Ya, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Ada juga kasus antara yang lain dan sebagainya. Kan di akhir ayat tadi dikatakan bi salismul fusuku ba'dal iman. Jadi bahasanya lakop-lakop yang tidak baik, kadang hal-hal semacam itu, kadang geng-gengan, kadang-kadang semacam itu yang menjadikan itu merasa diri hebat, merasa diri senior, merasa diri yang mungkin super ya, mungkin ya namanya juga anak, kadang itulah masa-masa di mana dia menjadi awal-awal puber mereka ingin mencari jati diri mereka, kemudian mereka mengeksploitasi, tapi karena mungkin uswah atau toladannya tidak ada, toladannya di internet ya, melihat hal semacam itu mungkin dia di game, kayaknya semacam hal-hal yang kayak gitu kayaknya tidak merusak, dan dia mencoba dan hal-hal yang tidak patut dicoba, sehingga banyak sekali kasus yang di Cilacap yang kemarin ya kan. Kemudian ada lagi di kasus di mana saja itu. Ya intinya itu sebenarnya harus ada peran serta lah dari masyarakat,
yang utamanya itu dari orang tua, kemudian dari pengajar, ya kan, kemudian dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga anak-anak kita, jangan sampai terjadi pembiaran terhadap pembulian, sehingga efeknya kan sampai kayak gitu, ada yang sampai kakinya ya tulangnya sampai patah. Naudzubillah, jadi ya itulah fenomena. Monggo kita bersama-sama merupakan harus melihat kalau ada potensi semacam itu, kita harus saddud dzara'i. Kita melakukan tindakan preventif, menutup pintu-pintu yang menjurus kepada hal-hal semacam itu. Karena dalam sebuah kaidah katanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi ketika ada suatu orang-orang badannya wadan-wadanan ya bahasa Tegal ya, sering mencela dari satu orang dan sebagainya, lah itu peran serta seorang orang tua, mungkin guru, orang yang tahu, itu jangan disuruh, udah sampai situ aja. Karena bisa jadi pendendaman itu kan perlu waktu, kemudian nanti ada bom waktunya dan terjadi lah itu. Mungkin itu. Kapan waktunya nanti bisa terjadi. Dibalas, gitu. Dibalas. Ketika dia mungkin mengumpulkan tenaga, mengumpulkan orang-orang yang seide, mempengaruhi orang-orang sebelahnya, kemudian terjadi balas dendam dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, itu nasihat dari beliau. Kemudian kalau kita melihat kasus yang kemarin sempat ramai, yaitu di salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia, ada kasus seorang adik kelas itu dibully sama teman-temannya atau sama kakak kelas. Nah, apakah hal ini sering terjadi? Kalau menurut teman-teman saya waktu di pondok, itu kakak kelas itu karena dia balas dendam. Dulu waktu dia itu masih kelas 7 SMP misalkan, nah dia dihajar habis-habisan. Giliran dia naik ke kelas 8, 9, nah baru dia istilahnya kayak apa ya? Balas dendam. Iya. Atau pelampiasan. Lah dulu saya digituin kok. Iya. Ya, jadi sekarang nih saya udah menjadi kakak kelas, udah lebih tinggi dari kalian. Nah, maka saya berbuat seenaknya sendiri. Nah, itu bagaimana Ustaz? Tanggapan antum, Ustaz? Ya, pada intinya itu kan tadi ya, jadi dari awal bahasanya timbul jiwa senioritas. Kemudian tadi kebanyakan orang itu cenderung untuk menyimpan hal-hal semacam itu. Iya, karena balas dendam itu. Terutama orang-orang yang introvert kan. Dia introvert, dia nggak ceritakan bahwasanya sebenarnya dia dirundung setiap harinya. Dia dibully oleh teman-temannya, tertekan sama kakak kelasnya. Kemudian dia tidak cerita. Beda dengan orang ekstrovert. Orang ekstrovert kan enak ketika dia itu dirundung atau mungkin diejek oleh temannya, dia langsung laporan. Iya. Makanya positifnya orang ekstrovert itu dia itu bisa bercerita. Dia menceritakan apa yang dia membuat dia tidak nyaman, begitulah. Tidak dipendam gitu. Nah, itu biasanya harus memutus rantai hal semacam itu. Makanya sekarang dulu kita itu ada yang namanya masa orientasi yang mana biasanya kalau tidak ada pantauan atau mungkin pantauan dari kita, dari orang ustadz-ustadznya atau mungkin dari para orang yang pembina pondoknya, biasanya orientasi hanya diserahkan pada ketua semacam OSIS. Ketua panitia atau OSIS katakanlah, ikatan keamanan di situ. Itu yang terjadi, itu tidak putus rantai semacam itu. Mereka malah menghakimi sendiri. Itu jadi kesempatan semacam itu. Makanya sebenarnya orientasi bagus untuk mengenalkan tentang wawasan lingkungan sekolah, tentang gimana di sini kita itu dikenalkan sebagai, tapi sebatas itu. Ketika tidak ada pantauan dari pembina, dari ustadz, lah makanya itulah pentingnya ustadz dan ustadzah memberikan evaluasi, menanyakan tentang kebutuhan dan sebagainya.
secara periodik melakukan sidak dan sebagainya. Mungkin itu sehingga karena hal-hal semacam itu ya bahaya laten ya, kayaknya sering biasanya berubah. Tapi kayaknya kalau kita lakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya untuk saling menjaga, kemudian kita beri pemahaman kepada mereka bahwasanya pentingnya persaudaraan dan sebagainya. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini pesan buat teman-teman semua dari Ustadz Sumardi. Ya, artinya kasus pembulian ini sangat-sangat merugikan, ya, apalagi secara psikologis, kejiwaan anak. Secara kejiwaan anak itu sangat terganggu. Ya. Kalau anak sedikit dipukul aja udah sakit hati, apalagi ini sampai ada kasus tangannya patah, kakinya patah, bahkan yang kemarin itu kan sampai meninggal, Ustaz. Oh gitu, iya. Ya di pondok sampai meninggal, dipukulin sama kakak kelasnya itu sampai meninggal. Ini kan udah nyawa hilang. Apalagi cuma karena masalah sepele misalkan. Iya. Pinjam sendal nggak izin misalkan. Gosok, iya. Teman pinjam, kemudian yang punya itu menyari. Setelah ketemu, oh dipakai dia nih. Terus yang pakai tuh nyari, nah malamnya tuh dihabisin gitu, Sat. Itu padahal sepele, Sat. Iya. Sepele, tapi ya memang ada. Ya, karena memang santri jiwanya lagi meronta-ronta, kan. Jadi memang sering sekali banyak terjadi kasus pembulian seperti itu. Makanya nih, santri Ibnu Sirin, ya kalian jangan sampai nih kalau ada adik kelasnya sedikit bermasalah, ya kalian jangan menghakimi sendiri. Ya, coba bilang ke ustadznya, lapor ke ustadznya. Ya, tabayun. Kita tabayun dulu. Tabayun. Ini yang penting. Kalian tidak boleh menghakimi sendiri ya, karena mereka juga sama seperti kita, masih mencari hal-hal yang baru. Ya, apalagi santri. Nah, ikhwan fillah, azakumullah, mungkin sampai sini dulu kita bincang-bincang dengan Ustadz Sumardi tentang tema hari ini adalah kasus pembulian yang sedang marak ini. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Amin. Sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast Ala Santri ini. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.